Shalom dan selamat pagi kepada Jemaat CSD. Puji Tuhan kita dapat bersama-sama lagi dalam ibadah Ahad online pada pagi ini. Kami mengucapkan selamat bergabung bagi yang pertama kali join kami. Kita percaya dimanapun kita berada, penyertaan Tuhan bersama kita. Mari kita siapkan hati kita dan fokus dalam ibadah online pada pagi ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Hi CSD, wherever you are, if you're at home, we just want to welcome you with open arms, everybody. Let's just praise His name, amen. And if you have a mental illness or any illness that you have right now, we declare that Jesus will heal you, amen. Amen. Let's praise His name, everybody. Let's praise His Jesus' name, everybody. Come on. Clap your hands, everybody. Let's worship Him, amen. Let's just praise with Him with all of our hearts, people. Come on, come on. Let's go. Clap your hands, everybody. Come on. Let's go. Let's go. Come on. Move your feet, everybody. Come on. Move your feet. God is fighting for us. God is on our side. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. We will not be shaken, everybody. Jesus is here with us, everybody. Do you believe that? Amen. Come on. Clap your hands, everybody. Come on. Come on, let's go. Let's praise His name. Come on. He's fighting for us. God is on our side. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. Come on, we will not be moved, everybody. Our burdens covering our shame. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. 'Cause Jesus, you are here. I will live. I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. Come on, we all be free in Jesus' name. Amen. Come on. Carrying our burdens, covering our shame. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. 'Cause Jesus, you are here. I will live. I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. Come on, everybody, move your feet, everybody. Come on. I will not die. I will declare and lift you high. Your life's revealed, and I am healed in Jesus' name. Come on, everybody. We all will be healed in Jesus' name. Amen. Come on, everyone. Come on. Let's praise and worship His name. Amen. Because He's the only God that we will serve. Amen. Do you believe that? Come on. Jesus is our Savior, everyone. He sacrificed for us, everyone. Come on. Let's praise His name. Come on. Clap your hands, everybody. Come on. Come on, clap your hands. Come on. Hallelujah. Come on. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, and
Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu dalam hidup kami. Kami tidak mau menyerah dalam hidup ini ya Tuhan. Haleluya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Haleluya. Kami percaya Tuhan, kami percaya. Ya
Hai teman-teman di CST, masanya untuk kita memberi. Mari kita memberi dengan tulus, ikhlas, dan rela hati. Begitu juga kepada saudara dan saudari di luar sana, mungkin ada kerinduan untuk mau memberi. Kami sangat berterima kasih atas kemurahan hati Anda. Mari kita lihat firman Tuhan 1 Tawarik bab 29 ayat 17. Aku tahu bahwa engkau memuji hati setiap orang dan engkau berkenan kepada orang yang murni hati, dengan tulus, ikhlas, dan rela hati. Aku mempersembahkan semua ini kepadamu. Aku telah menyaksikan umatmu yang berkumpul di sini membawa persembahan mereka kepadamu dengan senang hati. Saya berdoa semua perpuluhan dan persembahan boleh disiapkan dan ditransfer di tempat yang tercatat di screen ini. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami membawa semua persembahan dan perpuluhan ini dengan ikhlas dan rela hati. Berkati Tuhan setiap tangan-tangan yang memberi. Berkati Tuhan setiap individu yang memberi dengan ikhlas dan rela hati. Kami percaya Tuhan akan memberkati lumbu-lumbu yang sudah memberi. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Shalom semua. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa bersama. Ya Tuhan, kami serahkan ibadah pagi ini ke tangan Engkau Tuhan. Biar Engkau Roh Kudus Engkau menuntun setiap kami Tuhan. Buka mata hati kami Tuhan supaya kami bisa belajar dari Engkau Tuhan. Dan Tuhan kami serahkan semua di tangan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua orang katakan amin. Amin. Shalom juga. So pagi ini kita akan melihat satu topik, yaitu the power of your word, yaitu kuasa perkataan Anda, power of your word. Dan Mother Teresa, seorang missionary Katolik, menyatakan, words which do not give the light of Christ increase the darkness. Maknanya ialah kata-kata yang tidak memberikan terang Kristus menambahkan kegelapan. Ya, so setiap perkataan dari lidah kita akan membawa kebenaran, dan kalau kita tidak membawa kebenaran, itu akan menambahkan kejahatan. Dan ini mengingatkan setiap kita untuk selalu berwaspada dan berhati-hati ya dalam menggunakan perkataan kita. Dan mari kita lihat firman Tuhan, yaitu di Amsal 18:21 menyatakan, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengembangkannya akan memakan buahnya. Secara sederhana menyatakan bahawa lidah mempunyai kuasa. Lidah bisa menyelamatkan hidup kita, tapi ia juga bisa merosakkan seseorang. Ya, so kita akan menanggung akibatnya. Satu versi menyatakan orang yang banyak bicara, ya, orang banyak bicara harus menanggung akibatnya. Itu satu perhatian untuk setiap kita, ya, dalam ucapan setiap kita. Ada orang yang mati kerana salah bicara. Ya, itu satu versi yang menyatakan. So kita bertanggung jawab atas setiap perkataan yang dikeluarkan dari mulut kita. Dan Thomas Fuller, seorang pendeta Inggris, menyatakan, if I speak what is false, I must answer for it. If you answer for me. Apa artinya? Maksudnya, jika saya mengatakan apa yang salah, saya harus menjawabnya.
Tapi jika kebenaran itu akan menjawab untuk saya. So sekali lagi kita sangat bertanggung jawab atas kata-kata kita. Kebohongan kita, ya. Perlu kita tanggung jawab. Kita perlu menjawabkan, ya. Tetapi ketika kita menyatakan kebenaran, pada akhirnya ia seperti satu perisai di mana melindungi hidup kita, dan kebenaran itu akan menjawab untuk kita, ya. So berbohong bisa membawa perpecahan dalam keluarga, ya, bisnes, persahabatan dan sebagainya. So mari kita menjaga tentang perkataan kita, ya. Dan satu firman tentang kuasa perkataan kita ialah kita bisa melihat di Yakobus pasal 5 ayat 17. Kita tahu di mana Nabi Elia berdoa untuk 3 tahun dan 6 bulan tidak ada hujan. Dan hujan tidak terjadi. Tapi ketika dia berdoa, hujan diturunkan. Di ayat 17 menyatakan bahawa Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. So, untuk anda dan saya, kita bisa bayangkan bahawa Elia, walaupun dia seorang nabi Tuhan, tapi dia juga manusia biasa. Sama juga saya percaya, anda dan saya banyak potensi. Setiap ucapan yang benar bisa menghasilkan sesuatu yang sangat dahsyat, ya. So mari kita ingat tentang kuasa dalam perkataan anda, ya. So mari kita lihat Alkitab apa yang ia bicara tentang lidah, ya. Ya, di Yakobus pasal 3 ayat 4 sampai 12 menyatakan tentang jodohnya ialah, ya, dosa kerana lidah. Mari kita lihat dari ayat 4. Yakobus pasal 3 ayat 4 menyatakan, dan lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. So di sini dia menyatakan bahawa satu kapal walaupun sangat besar, ya, dan juga mempunyai angin yang bertiup sangat kencang, tapi ia bisa dikendalikan oleh apa? Oleh satu kemudi yang sangat kecil. Juga sama juga tentang lidah kita. Kita mempunyai badan yang sangat dahsyat, tapi apa yang menentukan tentang keselamatan dan sebagainya ialah lidah kita. Ayat 5 menyatakan, demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihat betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan. So di sini lidah juga dijadikan ilustrasi tentang satu api yang kecil. Walaupun api itu sangat kecil, tapi ia bisa membakarkan seluruh hutan yang besar. So betapa besar kuasanya lidah kita. Ayat 6, lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan. Ingat, ya, ia bisa digunakan untuk kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Satu versi menyatakan lidah sama seperti api. Di tubuh kita ia merupakan apa? Satu sumber kejahatan, ya, yang bisa menyebabkan kejahatan itu ke seluruh badan kita. Dan dengan api yang berasal dari neraka, satu versi katakan, ia bisa menghanguskan seluruh hidup kita. So mari kita menjaga tentang perkataan kita, ya. Seterusnya, satu versi juga menyatakan lidah itu adalah nyala api penuh dengan kejahatan dan apa? Sangat penting di sini dia kata meracuni seluruh tubuh, ya. Lidah bisa meracuni seluruh tubuh. Walaupun anda mungkin orang yang sangat baik, sangat sehat, tapi ia bisa meracuni, ya. Lidah itu dinyalakan oleh api neraka dan sebagainya. So mari kita perhatikan tentang akibat, ya, akibat yang sangat penting semasa kita menyalahgunakan lidah kita, ya. Ada bencana bisa terjadi, ada malapetaka bisa terjadi. Dan lidah sangat bahaya, ya. Dia sangat berpotensi juga membawa kita ke neraka dan memisahkan kita dari Tuhan selama-lamanya kalau kita salah gunakannya. Ayat 7 menyatakan semua jenis binatang liar, ya, burung-burung serta binatang-binatang menjala dan binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Semua bisa dikendalikan, semua jenis binatang dan sebagainya. Tapi ayat 8 menyatakan tetapi tidak seorang pun
So mari kita memberi perhatian. Tidak seorang pun yang dapat berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas dan tidak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Satu versi menyatakan bahawa lidah manusia tidak dapat dijinakkan, ya, oleh sesiapa pun, dan lidah itu jahat dan tidak bisa dikuasai, ya. So mari kita berwas-was dalam ucapan kita, dalam lidah kita. Bagaimana kita gunakan, ya. Ayat 9 menyatakan dengan lidah kita memuji Tuhan, ya. Kita menyembah Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita juga mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. So di sini Tuhan mengingatkan setiap kita supaya menggunakan lidah kita untuk memuji Dia dan bukan untuk mengutuk orang lain, ya. Karena manusia apa? Diciptakan menurut rupa Allah. Ayat 10. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk, ya. Hal itu saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. So Tuhan mengingatkan setiap kita untuk menggunakan lidah kita untuk sesuatu yang mulia, ya. Ini tidak benar, ya. Satu, kita memiliki kewajiban moral, ya, untuk berbicara dengan cara yang mencerminkan roh takut Tuhan, ya. Dan kita menghormati mendalam tentang kebenaran firman. Ayat 11 menyatakan adalah sumber memancarkan air tawa dan air pahit dari mata air yang sama. Maksudnya apakah mata air bisa mengeluarkan air yang baik dan air yang pahit, air yang tidak berkenan di mata Tuhan? Memang tidak. Sama ada mata air itu membawa sesuatu yang memuliakan Tuhan atau sesuatu yang pahit yang tidak berkenan. Ayat 12 menyatakan saudara-saudaraku, adakah pohon ara? Adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawa. So di sini kita tahu bahwa pohon ara hanya bisa menghasilkan buah ara, ya. Tidak bisa menghasilkan buah zaitun. Dan juga pokok anggur hanya bisa menghasilkan anggur untuk kita. So di sini, ya, apa jenis mata air, ya? Jika mata air kita masin, ya, asin, kita tidak akan bisa mengeluarkan yang baik dalam hidup kita. So lidah yang baik membangun hidup seseorang, ya, dan lidah yang buruk menghancurkan seseorang juga. So oleh kerana itu, mari kita terus menjaga penggunaan lidah kita, ya. Dan Yakobus pasal 1 ayat 9 menyatakan, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga apa? Lambat untuk marah. So firman mengingatkan apa? Supaya apa? Supaya kita banyak mendengar, sedikit berbicara, dan tidak bermarah. Apa artinya? Bahawa supaya kita bisa terus menjaga kesabaran kita. Kita selalu merefleksi sebelum kita mengucapkan sesuatu. Dan kita ialah orang yang senang mengampuni kesalahan atau dosa orang lain, ya. Itu kebenaran firman untuk setiap kita, ya. Menjaga dalam perkataan kita. So di sini mari kita perhatikan tentang penggunaan lidah. Di Amsal 17 ayat 20 menyatakan, orang serong hatinya tidak akan mendapat bahagia. Itu firman yang menyatakan orang serong hati tidak akan mendapat bahagia. Orang yang memutar-mutar lidahnya akan jatuh dalam kecelakaan. Dan satu versi menyatakan seorang penipu, ya. So orang serong hati maksudnya seorang penipu tidak akan mendapat kebahagiaan. Orang dengan lidah yang bercabang akan mendapat celaka. Ya, satu versi bahasa Inggris menyatakan, anyone who thinks and speak evil can expect to find nothing good, only disaster. Artinya, siapapun yang berfikir dan berbicara jahat dapat berharap untuk apa? Untuk tidak menemukan yang baik, hanya bencana, kehancuran. So, satu peringatan untuk anda dan saya, bukan setakat anda saja, tapi untuk saya juga, untuk menjaga tentang perkataan lidah kita bersama. Di Amsal 26 ayat 20 menyatakan, bila kayu habis, padamlah api. Bila pemfitnah tidak ada, redalah pertengkaran. Maksud apa? Kalau tidak ada
kayu, memang api tidak bisa terus terbakar. Sama juga jika si bocor mulut sudah tiada, pertengkaran juga akan berhenti. So mari kita terus menjaga pergaulan kita, ya. Kalau kita bergaul dengan orang yang contohnya yang suka berfitnah, bergosip, ya kita akan juga dipengaruhi. Ya, mungkin ada pertengkaran, ada perpecahan dan sebagainya. Tapi kalau kita mencari bergaul dengan mereka yang takut Tuhan, ya, kita akan bisa belajar untuk mengatur tentang perkataan kita. Di Amsal 16 ayat 28 menyatakan, orang yang curang menimbulkan pertengkaran dan seorang pemfitnah menceraikan sahabat yang karib. Maksudnya orang jahat menabur benih-benih pertengkaran. So, mari kita menjaga hati kita. Jangan kita suka menaburkan sesuatu yang tidak baik. Fitnah, seterusnya dia katakan, fitnah menumbuhkan perpecahan di antara sahabat. Di The Message Bible menyatakan, troublemaker start fight, gossip break up friendship. Maksudnya apa? Penimbul masalah memulai perkelahian, ya, pertengkaran, dan gosip merosakkan, memutuskan persahabatan. So itu sangat bisa memecahkan unity, ya, dalam satu mungkin keluarga, dalam satu bisnes, dalam satu pelayanan dan sebagainya. So mari kita menjaga pergaulan kita. So pagi ini, ya, siapakah teman anda, ya, teman dekat anda terutamanya, ya, apakah mereka orang yang suka troublemaker atau pengosip? So berhati-hati, ya, dalam pergaulan kita. Di Matius 12 ayat 36 menyatakan, tetapi aku, yaitu Kristus, berkata kepadamu, setiap kata sia-sia, itu firman Tuhan, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya. Pada apa? Pada hari penghakiman. Maksudnya jadi ingatlah pada hari kiamat, ya. Setiap orang, anda dan saya, ya, harus bertanggung jawab atas setiap ucapan yang tidak berguna. Ya. Ayat 37 menyatakan, kerana menurut ucapanmu, ingat, menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan juga menurut ucapanmu engkau akan dihukum. Satu versi menyatakan, sebab kata-katamu sendiri akan dipakai untuk memutuskan, ya, dihakimi apakah engkau bersalah di depan Tuhan atau tidak. The Message Bible menyatakan, words can be your salvation. Sangat nyata, ya. Word can be your salvation. Word can also be your damnation. Artinya kata-kata bisa menjadi keselamatan anda kalau anda menggunakan perkataan yang membangun sesama. Tapi kata-kata juga bisa menjadi kutukanmu. Anda juga bisa dibuang ke neraka kalau anda tidak menjaga perkataan anda. So we can be found guilty, ya. Kita bisa bersalah, berdosa di depan Tuhan, ya. So hukuman yang penting pagi ini saya mau share sedikit bahawa hukuman oleh manusia memiliki batasan waktu. Tapi hukuman oleh Allah kita, Tuhan kita, Yesus Kristus, dapat menentukan kekekalan anda. Sama anda di syurga atau di neraka, di lautan api, atau bersama menyembah Tuhan bersama dengan juru selamat kita. So mari kita berfikir dua kali sebelum kita mengucapkan sesuatu. Kata-kata itu kuat dalam mendorong atau bisa juga menghancurkan seseorang, ya. So kata-kata itu sangat penting dan bisa juga menentukan kekekalan anda, ya, selama-lamanya. So sekarang mari kita melihat Amsal 10, ya. Di sini saya hanya menyoroti beberapa ayat, ya, tentang lidah yang benar. So poin yang pertama di Amsal 10, ya, yaitu lidah yang benar, ya, seperti mata air yang hidup. Ia juga seperti sumber kehidupan. Mari kita lihat Amsal 10 ayat 11 menyatakan, mulut orang benar adalah sumber kehidupan, tetapi mulut orang yang fasik menyembunyikan kelaliman. Artinya perkataan orang baik berisi kebenaran, itu menghidupkan, cheer people up, mempunyai hikmat. Tetapi mulut orang jahat penuh dengan kutukan, ya. So
bahwa mulut orang benar itu adalah mata air yang hidup. Tetapi pergaduhan adalah menudungi mulut orang jahat. So di sini, semasa kita menggunakan lidah dengan benar, kita diabaikan, dikatakan bahwa kita adalah mata air yang hidup. Kita bisa membangun seseorang. Dan lidah yang benar juga dikatakan ialah kata-kata hikmat. Di ayat 13 menyatakan, di bibir orang berpengertian terdapat hikmat, tetapi pentung tersedia bagi punggung orang yang tidak berakal budi. Maksud apa? Ya, orang yang berakal budi akan dihargai. Kerana apa? Kebijaksanaannya. Tapi orang yang tidak pasti kena disiplin, kena dipukul Tuhan. Dan lidah yang benar juga akan semasa anda bisa menahan dan mengendalikan bibir. Anda dikatakan orang yang bijak dan benar. Di Amsal 10 ayat 19 menyatakan, di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. So mari kita ingat, kalau kita sangat suka berbicara, ada kala kita dengan tidak sengaja kita menyatakan sesuatu yang tidak benar. Banyak bicara pasti ada pelanggaran. Tetapi seorang yang menahan bibirnya berakal budi. Satu puisi menyatakan, makin banyak bicara, makin banyak kemungkinan untuk berdosa. Seorang dapat mengendalikan lidahnya adalah bijaksana. Itulah firman Tuhan. Dan lidah yang benar juga dikatakan ya sebagai sangat berharga, sangat bernilai. Seperti apa? Perak pilihan. Di ayat 20 menyatakan lidah orang benar seperti perak pilihan, ya, perak asli. Tetapi pikiran orang fasik sedikit nilainya. So sangat jelas, kalau kita tidak memuliakan Tuhan dengan lidah, tak ada nilai atau sedikit nilai saja dalam setiap perkataan kita. Ya, lidah yang benar bisa menggembalakan dan mendorong membangun banyak orang. Di ayat 21 menyatakan, bibir orang benar menggembalakan banyak orang, tetapi orang bodoh mati kerana kurang akal budi. Ya, so satu versi menyatakan perkataan orang yang baik merupakan berkat. Itu bisa menjadi berkat perkataan anda, memberkati banyak orang. Tapi kebodohan orang bodoh membunuhkan diri sendiri. Bukan setakat menjatuhkan yang lain, tapi membunuhkan diri sendiri. Satu versi menyatakan pemberontak, ya, menyatakan ya orang yang kurang akal budi ialah pemberontak binasa kerana tidak berakal budi. So mari kita tetap berwas-was bagaimana kita memakai bibir kita. Ya. So bibir yang lidah yang benar mengeluarkan hikmat. Di Amsal 31 menyatakan, mulut orang benar mengeluarkan hikmat, tetapi lidah bercabang akan dikeret. Ya, akan ya setiap nasihat pendusta akan menjadi kebencian orang lain. Ya, bahkan mereka bisa hidup hancur karena tidak menjaga perkataan mereka. Seterusnya, lidah benar akan mengatakan apa yang berguna. Di ayat 32 menyatakan, bibir orang benar tahu akan hal yang menyenangkan. Ya, tapi mulut orang fasik hanya tahu apa? Tipu muslihat. Satu versi menyatakan kata-kata orang tulus menyenangkan hati, tapi kata-kata orang jahat selalu menyakitkan. So orang benar mengatakan yang benar, yang berguna, yang memuliakan Tuhan. Tapi perkataan orang jahat mengandung pemberontakan. Bukan setakat pemberontak secara fisik, tapi pemberontakan terhadap Tuhan juga. So kita tahu bahawa lidah benar sangat penting, ya. Ini semua kita bisa lihat di Amsal 10. Ada 7 poin. Lidah benar dikatakan ialah mata air yang hidup. Ada sumber kehidupan. Lidah yang benar juga mengeluarkan kata-kata hikmat. Lidah yang benar ialah orang yang tahu menahan dan mengendalikan bibirnya. Mereka tahu kapan harus berdiam, kapan harus mengucap dan sebagainya. Lidah yang benar sangat berharga, sangat besar nilainya. Seperti apa? Seperti perak pilihan.
Poin kelima katakan bahawa lidah benar akan menggembalakan, akan membangun banyak orang. Seterusnya, lidah yang benar juga akan mengeluarkan hikmat. Dan lidah benar akan mengatakan apa yang berguna untuk setiap orang. So mari kita menjaga perkataan anda sangat berkuasa. Semasa anda menggunakan lidah dengan benar, pasti banyak orang diberkati. Dan juga hidup anda juga akan diberkati, dipelihara oleh Tuhan. So lidah ya, kita tahu tentang di 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 menyatakan apa? Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. So di sini perkataan anda, semasa anda berdosa, anda mengakukan dosa, dan anda akan mengalami pengampunan dari Tuhan, dan Tuhan akan membersihkan anda dari segala kesalahan. Ada apa? Pemulihan. Pokoknya ya, secara poin yang utama ialah ada pemulihan semasa anda bertobat, semasa anda mengaku dosa anda. So kata anda sangat berkuasa. Semasa anda mengucapkan sesuatu yang benar, sesuatu yang mengikut firman Tuhan, anda tahu bahawa Tuhan akan juga memberkati anda. Tuhan juga akan memulihkan anda. Karena tidak ada dosa yang terlalu besar sampai Tuhan tidak bisa mengampuni. Tapi anda dan saya harus apa? Mengambil langkah untuk mengaku dosa kita. Dan pemulihan itu bisa terjadi. Ya, kita sebagai anak-anak Tuhan. So mari kita sekarang lihat di Alkitab, contoh-contoh Alkitab mengenai penggunaan kata-kata ya. Ada berapa tokoh ya, di mana semasa mereka mengucapkan kata-kata dengan iman, sangat berkuasa. Bahkan mereka bernubuat. Dan di salah satu tokoh ialah Yakub, semasa beliau bergumul dengan Allah ya. Di Kejadian pasal 32 ayat 26 menyatakan, Yakub mengatakan bahawa aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Itu ialah iman Yakub. Dan seterusnya di ayat 28 menyatakan, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. So di sini kita bisa lihat semasa Yakub begitu rindu dan Yakub berkata dengan iman. Beliau sangat diberkati. Bahkan keturunan dia, Yakub dan keturunannya menjadi umat pilihan Allah. Menjadi umat pilihan Allah. Dan lagi di kitab Yosua, kita tahu tentang 12 mata-mata spy. 12 spy. Di mana 10 spy memperkuatkan tentang kebesaran dan kekuatan musuh mereka, sampai mereka tidak bisa berhasil dan masuk ke tanah perjanjian. Tapi hanya 2 orang mata-mata, yaitu Yosua dan Kaleb. Mereka memilih untuk melihat Allah mereka, Allah yang berdaulat, Allah yang gagah perkasa. Mereka tahu bahawa bersama dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan begitulah iman mereka ya diperhatikan. Dan mereka, Joshua dan Kaleb, bisa masuk ke tanah perjanjian. Dan juga kita bisa lihat Daud semasa beliau bertemu dengan Goliat. Goliat dia seorang pejuang Filistin yang tinggi. Bahkan seorang laskar yang berpengalaman. Ya. Tapi Daud bisa berkata, aku datang kepadamu dalam nama Tuhan semesta alam, Allah tentera Israel yang telah kamu tentang. Karena Daud tahu bahwa dia tidak berjuang sendirian, tapi Tuhan menyertai dia. Walaupun Daud begitu muda dan bertubuh kecil, tapi dia bisa membunuh musuh dia Goliat. Karena Tuhan menolong dia. So di sini mari kita menjadi orang yang beriman. Mari kita berkatakan dengan iman sesuatu yang benar. Semasa ada badai, semasa ada tantangan, semasa ada cabaran di depan anda, perkatakan kepada tantangan itu bahawa Tuhan ialah Immanuel.
dengan Tuhan tidak ada mustahil. Semasa Anda perkatakan, pasti bahwa Anda juga akan mengalami terobosan, mengalami kemenangan juga. Ya. So kuasa perkataan Anda sangat penting. So pagi ini, bagaimana cara Anda meningkatkan kuasa perkataan Anda? Ya, karena firman selalu menyatakan bahwa kita perlu bertumbuh menurut apa? Menurut gambar Tuhan. Tuhan mau setiap kita terus bertumbuh. Dan iman juga, kuasa perkataan Anda juga bisa bertumbuh. Dan bagaimana caranya? Pertama, penuhi hidup Anda dengan firman dan disiplin spiritual. So bagaimana Anda menjadi memenuhi dirimu dengan firman-Nya? Sangat sederhana. Anda perlu apa? Membaca firman Tuhan. Karena firman Alkitab kita adalah surat cinta Tuhan kepada kita. Semasa Anda membaca, semasa Anda menghafal, semasa Anda menggali kebenaran firman, Anda akan dikuatkan secara roh. Semasa roh Anda kuat, pasti Anda juga akan lebih senang mengatasi setiap cabaran hidup Anda. Anda bisa memenuhi diri dengan firman Tuhan, ya, dengan membaca, ya. Dan seterusnya sangat penting di mana kita membangun disiplin spiritual kita, ya. Dengan apa? Dengan menghabiskan lebih sedikit waktu dalam contohnya bermain games. Kita bisa menghabiskan sedikit waktu dalam menonton film, sosial media dan sebagainya. Semasa Anda kurangkan waktu itu, pasti Anda mempunyai lebih banyak waktu untuk apa? Untuk membaca firman, untuk berdoa dan sebagainya. Dan jangan juga kita menghabiskan terlalu banyak waktu untuk apa? Untuk selalu mengikuti statistik COVID dan sebagainya, perkembangan politik. Bukan itu tak penting, itu penting juga. Tapi jangan menghabisi terlalu banyak waktu dalam itu. Karena kita sebagai anak Tuhan, kita perlu memberi lebih banyak waktu untuk apa? Sesuatu yang benar. Dan meluangkan waktu, ya, untuk hal-hal yang ilahi. Dan saya mau berkata bahwa setiap kali saya memberi waktu untuk bergaul dengan Tuhan, memberi waktu untuk membaca firman dan sebagainya, hari itu biasanya sangat diberkati, sangat berhasil juga. Tapi hari-hari di mana saya sedikit lamban dan sebagainya, saya tidak melakukan disiplin rohani dan sebagainya, saya lihat ada perbedaan di mana kurang berhasil, ada kala banyak hal bisa berlaku dan sebagainya. So sangat penting untuk Anda dan saya di mana kita penuhi hidup kita dengan firman dan berdisiplin rohani, ya. Kedua, so bagaimana Anda memperkuatkan perkataan Anda? Dengan apa? Dengan menjaga atau mengendalikan mulut kita. Secara sederhana, mari kita kurang bicara, tapi lebih baik mendengar. Itulah sebab Tuhan memberi apa? Kita 2 telinga dan 1 mulut. So ketika kita menggunakan lidah, mari kita menggunakan lidah kita untuk kemuliaan Tuhan saja, ya. Dan juga bagaimana kita menjaga mulut kita untuk apa? Untuk berkomitmen menghilangkan atau kurangi kebiasaan yang tidak berkenan di mata Tuhan, ya. Contohnya kita berbicara sesuatu yang kosong, ya. Contohnya mungkin kita suka menyerang orang lain. Contoh kita membicarakan tentang keburukan orang lain dan sebagainya, berbohong dan sebagainya, memecah belakang persahabatan orang lain dan sebagainya. So mari kita membangun komitmen untuk kurangkan kebiasaan yang tidak berkenan di mata Tuhan. So, seterusnya, bagaimana Anda bisa meninggalkan kuasa perkataan Anda dengan menerap firman Tuhan? Secara sederhana ialah lakukan saja kebenaran firman. Di Yakobus pasal 1 ayat 22 menyatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Contohnya pagi, Anda sudah mendengar kebenaran firman. Mari mempraktikkan, ya, mempraktikkan. Semasa Anda menerapkan kebenaran firman setiap hari, ya, saya percaya Anda akan menemukan kemajuan dalam hidup Anda. Dan itu perlu apa? Itu bukan bicara tentang 1 hari, 1 minggu, atau 1 bulan. Itu harus berterusan.
Dan saya percaya semasa anda setia, semasa anda tekun, semasa anda sabar, pasti anda akan melihat perubahan. Kerana itu kebenaran firman. Ya. So anda bisa meninggalkan kuasa perkataan anda dengan apa? Penuh hidup anda dengan firman. Dan membangun disiplin spiritual anda. Ya. Penuhi hidup anda dengan sesuatu yang ilahi. Kedua, dengan menjaga dan mengendalikan mulut anda. Kurang bicara dan lebih banyak mendengar. Ketiga ialah mempraktikkan kebenaran firman. Menjadi pelaku firman. Dan bukan setakat menjadi pendengar saja. Ya. So pagi ini, saya percaya anda sudah menerima banyak kebenaran firman. Benih-benih yang dari firman. Dan saya mau supaya anda juga mempraktikkan, ya, mulai saat ini sampai selama-lamanya. So mari kita berdoa supaya kita minta kekuatan Tuhan. Kita sudah mendengar banyak yang berkenan di mata Tuhan. Mari kita belajar untuk membangun hidup kita. Supaya apa? Supaya anda melihat bahawa ada kuasa dalam perkataanmu. Dan juga anda juga bisa menikmati keberhasilan dari perkataan yang diucapkan dari mulut anda. So mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, hamba sudah sampaikan kebenaran firman. Hamba mau serahkan setiap mereka yang sudah mendengar kebenaran firman. Biar mereka mempunyai kerinduan Bapa, kerinduan untuk mempraktikkan kebenaran firman itu Tuhan. Kami tahu bahawa itu pasti terjadi semasa kita tekun dalam melakukan kebenaran firman. Kita akan menjadi orang berhasil. Semasa setiap ucapan iman kita tahu bahawa kita bisa bangkit. Kita bisa menjadi lebih dari pemenang kerana kebenaran firman Engkau. Ya Tuhan, setiap firman yang sudah yang sudah mereka terima Tuhan, biar firman itu menjadi benih yang akan bertumbuh di dalam hidup mereka, menjadi mereka sangat berhasil, bahkan juga memenangkan banyak jiwa-jiwa, bahkan juga bisa memurihkan banyak orang, supaya lebih banyak bekerja di ladang Engkau Tuhan. Ya Tuhan, kami serahkan setiap mereka di tangan Engkau Tuhan. Berkati hidup mereka Bapa, dan jagalah mereka, pelihara setiap mereka Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua orang katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Deklarasi 7 tiang hikmat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yaitu hikmat Allah, kami terima 7 tiang hikmat dalam hidup kami, serta kemampuan menerapkan hikmat dalam hidup kami. 1. Kami takut dan mengenal akan Tuhan. Kami terima hati yang menyembah, yang mengutamakan Tuhan lebih dari segalanya. Kami mengenal siapa Tuhan yang sesungguhnya. 2. Kami berkelimpahan dalam kemurahan hati. Hidup kami menjadi berkat. 3. Kami rela diajar dan dikoreksi. 4. Kami belajar kepada orang-orang bijak. 5. Kami berdamai dengan Tuhan dan dengan sesama. 6. Kami terima kepandaian, keahlian, pengertian dan pengetahuan seperti Bezalel dan Aholiab. 7. Kami terima kerajinan dan kerja keras. Kami menjadi penakluk-penakluk dunia yang menguasai dunia. Terjadi semua rencana dan kehendak Bapa dalam hidup kami genap. Amin, 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 amin. Jemaat Tuhan yang diberkati dimanapun kau berada, kini saatnya mari terimalah berkat yang daripada Tuhan. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan menudungi engkau. Tuhan melindungi keluar masukmu dimanapun kau berada. Dan kiranya kasih dan cinta yang daripada Tuhan menyertai engkau. Kau akan dibawa Tuhan semakin naik dan bukan turun. Kau akan dibawa menjadi kepala dan bukan ekor. Dan ketika engkau hidup di dalam ketetapannya, dan biar damai sejahtera persekutuan dengan Allah Bapa, Putra, Roh Kudus akan menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kedua. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.